Welcome back my YouTube channel Safal Berapiari. Oke guys, masih di pembahasan tentang konslet. Mau konslet nggak lo? Oke, ikutin terus ya. Oke? Mantap, gaspol. Oke guys, gue masih bersama Mas Aris, Excellent Bird. Excellent Bird. Ya benar ya? Sorry Mas, gue agak ngaco ngomongin masalah ini. Kelamaan di daerah begini jadinya. Oh, gitu. Iya. Ya mau ya. Nah, jadi kita guys masih di sini kupas tuntas tentang konslet. Teman-teman di rumah harus ditekunin untuk menontonnya lebih detail, lebih dipahami supaya nggak gagal paham ya. Biar nggak gagal paham, benar ya. Benar. Oke teman-teman, untuk itu kita masih bersama Mas Aris Excellent yang masih di sini nemenin kita terus di konten berikutnya. Oke Bang Imam, kira-kira apa nih kita tanyain buat Mas Aris biar teman-teman di rumah bisa ngikutin dan bisa jadi konslet di rumah dia. Gas. Monggo, apa kira-kira? Kalau kemarin kan udah pemilihan bahan jantan. Ya. Perawatannya itu sampai kemarin itu tahap proses ya? Tahap pertama itu penggacoran yang direndeng. Iya, Pengecualian direndeng kan? Masih direndeng. Kalau saya nggak pernah ambil pusing untuk bahan-bahan yang kayak gitu karena harganya murah. Jadi saya akan rendeng burung itu, rendeng ditempel rapat gini Mungkin nanti gambar fotonya bisa disertakan di vlog ini supaya pemirsa jelas. Nah, Om Aris, kita mau tanya, setelah proses penggacoran direndeng, terus yang kata Om Aris bilang nggak mungkin pantau setiap hari, seminggu sekali. Nah, dilihat udah ada yang mulai bunyi. Nah, itu proses selanjutnya tuh gimana tuh Om Aris? Nah, burung kalau bunyi ada burung itu kan susah guys. Ya, maksudnya susah itu dalam arti dia susah akan gacor. Tapi ketika burung itu disendiriin mesti gacor kan gitu ya. Burung jantan terutama lihat burung tambah susah kan. Tapi karena tiap hari dia tarik ulur di tempel agak bisa gitu kan dia akan bunyi kan gitu. Cuman dia bunyinya dia itu sebenarnya masih ngampet karena masih ada lihat burung, dia masih ada pengaruh kanan kirinya tuh. Nah, ketika sampai tahap 1 itu aku mulailah ketika burung udah mulai bunyi enak, aku mulailah dijemur seperti itu sama di jarak, habis itu dipisah. Mulai disekat biasanya. Sekat-sekat supaya dia bunyinya enak sendirian, dia tidak ada pengaruh, atau ditaruh ruangan sendiri bebas. Yang penting burung itu nggak lihat burung. Sorry, kita potong dikit. Tadi dari jemur direndeng, iya. Terus dipisah ya Mas Aris? Iya. Dipisah. Itu berapa lama itu dari jemur direndeng? Oke, sorry. Dijemur itu berapa lama kira-kira direndeng? Jemurnya sama masih. Sekitar 1-2 jam. Ya tinggal lihat burungnya. Kalau burung itu mulai ketiduran berarti mulai dikurangi jemurnya. Oke. Jemur setelah itu dilakukan biasanya tahap 2 burung ini sudah pindah tempat, bukan di rendengan itu lagi, di rendengan yang lain. Masuk ke tahap 2, biasanya burung yang sama keluar malamnya direndeng. Cuman pagi sama jemurnya di jarak. Iya, oke. Setelah itu cuman bedanya nggak dibalikin di rendengan lagi. Dia dari itu mulailah proses penyinggelan sebenarnya. Seharian mulai dikacorin. Karena apa? Ketika dia sendiri, dia nggak ada pengaruh, dia nyaman, dia akan bunyi terus. Segacor-gacornya dan tambah gacor sampai nanti tahap selanjutnya ketika dia mulai bunyinya enak, mulai agak kering, mulai ada dobelan atau gimana, atau muncul dobelan atau lari ke emosi. Berarti kalau penyedikar itu yang penting tidak melihat burung lain ya Om Aris? Iya, disekat bisa. Cuma disekat itu ada satu kendala sebenarnya, ketika dia sekatnya nggak berurutan. Kalau saya sekatnya urutan masalahnya Oh, dari pertama kali penjemuran itu? Kalau penjemuran nggak urutan. Nggak urutan. Kalau penjemuran awal nggak apa-apa. Istilahnya kan cuman
biasanya kalau aku sih secara nggak sengaja urutan karena aku nurunya dua itu kan gitu. urutan nggak sengaja ya. Kadang kebalik-balik nggak apa-apa. Kalau yang tahap pertama kan istilahnya tahap bahan mentah tuh yang penting cari bakat aja nih. Bukan cari bakat, burung itu udah dipilih berbakat, cuman cari mana yang menonjol duluan dari situ. Nah dari situ mulai tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu penggacoran sendiri sebenarnya. Fungsinya apa? Fungsinya supaya dia tambah gacor. Karena dia udah mulai nongol tuh bakat yang terpendam itu, dengan itu dia mulai dijemur sendiri, dijemur rendeng sama. Pada saat penggacorannya udah lagi tidak direndeng, disendirikan atau disekat. Cuman kalau sistem sekat ada kelemahannya karena di tempat saya burung banyak, jadi saya sekat-sekat. Kalau teman-teman punya tempat yang lebih enak bisa sendiri, lebih baik sendiri. Yang penting jangan lihat burung. Diasingkan. Kenapa? Karena kalau disekat tuh ada kendala gini. Dia di tengah nih. Ya. Kanan kirinya itu kan ada burung. Ketika sini kuek, sini atau sini ngeriwik, ini akan ikut. Tapi balik lagi, kalau sekatannya urutan, pengaruh kanan kiri lama-lama kebal. Udah kebal. Biasa. Contoh urutannya seperti apa Mas Aris? Contoh Ya jadi misalnya burung udah nata dari awal, sekatnya tiap hari ABC, ya udah besok lagi ABC, besok lagi ABC, nggak bisa dirubah BCA atau CBA. si burung tadi ya. Yang posisi pada saat penggacorannya. Berarti masih rutin. Iya seperti itu, karena dia kan tujuannya supaya ngeluarin tambah gacor tuh. Enggak, kita nggak mikir double, nggak mikir minor, belum sampai, masih jauh prosesnya. Dan kadang-kadang kita berapa bulannya kita juga nggak bisa nebak, tergantung si burung ini sama pemahaman kita terhadap burung ini, gitu loh. Sampai dia betul gacor loh, udah mulai biasanya rubah tuh kadang-kadang. Kalau nggak keluar nada kering, kalau nggak keluar double, walaupun masih belum kuat, kayak gitu kan. Nah nanti setelah mulai kuat kelihatan doublenya, biasanya masuk ke tahap 3. Tahap 3 tuh sama aja sebenarnya, cuman aku mulai pengawasan konsisten, ngawasin burung-burung yang udah deket. Nah ini kuncinya ketika kita melihat apakah ngapain dia? Ketika dia itu mulai terlihat kita, ini burung udah mulai enak, tiba-tiba dia ada 2 versi nih. Yang naik birahi dia jadi mudah ketiduran, banyak ngeriwik, nggak ngeriwik seharian sih, banyak ngeriwik. Kalau belum kondisinya dia ekstrim sampai nggak bunyi, nggak usah kita atasin. Kan katanya ngomongin seimbang kan? Iya. Tapi bukan berarti terus kita harus tiap kali, wah ini agak ketiduran, baru sedikit aja ketiduran kita atasi, kita pusing nanti paramek lagi. Kan gitu kan. Mendingan lu tahan dulu sampai betul-betul dia burung loh kok jadi nggak bunyi. Nah baru diatasi. Nggak bunyinya karena apa? Emosi apa birahi gitu kan. Atau dia rubahnya langsung ngedouble. Wah kalau double ya rezeki, udah deket, nggak perlu terlalu lama. Ngedoublenya tunggu aja sampai dia ngedoublenya kuat. Jangan keburu-buru dijodohin. Doublean ya. Aduh udah nguap aja Mas Aris ini. Nggak apa-apa, lanjutin, gue semangat tetap. Walaupun nguap gue semangat, gue tenang ngomong aja. doublean nih, ya kan. Dari Bang Imam sendiri ada nggak sih kira-kira pemahaman dengan doublean? Tadi gue kan udah nanya dengan versi gue yang gue tahu seperti ini, dan gue juga belajar gitu, teman-teman rumah juga ngikutin tadi kan. Nah Bang Imam sendiri apa yang Bang Imam tanyain ke Mas Aris biar menurut Bang Imam gimana sih doublean itu gitu? Ya. Ada nggak sih pertanyaan? Nah ini Om Aris, kebanyakan kan kita gua sendiri ngalamin, dan teman-teman banyak yang mengalami. Itu kesulitan banget untuk proses yang namanya ngeluarin doublean. Ya benar. Untuk penggacoran ya, kayaknya ya? mungkin banyak ya. Penggacoran gampang. Benar Mas ya? Itu. Ya tahap 1, walaupun itu susah untuk pemula yang bingung kan gitu. Tapi sampai doublean itu paling susah. Nah, jadi gacor dulu baru double gitu? Iyalah ya, pasti. prosesnya memang begitu ya Om Arisnya. Nah kira-kira ada nggak nih tipsnya nih Om Arisnya untuk supaya doublean itu cepat keluar nih Om Aris? Kalau mempercepatnya ekstrim nggak langsung bisa. ceritanya ya, kita langsung gaspol dulu. Gaspol. Langsung pada intinya. Langsung gaspol pada intinya kan. Jadi kalau doublean itu nggak bisa diproses terlalu cepat. Tapi ada jalan di mana supaya doublean itu muncul, itu ada, tapi tetap aja ada prosesnya. Contohnya, kenapa kok saya sering bahas kan, doublean itu proses waktu, nggak bisa ya istilahnya. Jadi gini, aku kasih gambaran ya. Yang namanya burung mau konslet, mau keluar doublean itu sebenarnya gambarannya seperti ini. Saya kan tadi ngomong birahi sama emosi seimbang. Ketika burung itu gacor, kalau kata birahinya lebih dikit,
dia agak meremelek atau emosinya lebih dikit, dia nguek-nguek tapi nanti bunyi enak, itu dia dalam posisi udah imbang nih, deket. Misalnya nih 54% sama 50%. Itu kalau yang emosinya 54% berarti dia agak sedikit ada nguek-ngueknya. Kalau yang 54% yang istilahnya birahinya dia enak bunyinya tapi ada meremeleknya kayak gitu kan. Ini kan sebenarnya belum sampai tahap dobelan. Yang namanya tahap dobelan atau konslet itu gini, 50%. Ini aku bilang konslet itu di titik 90-90%. Gambarannya antara birahi dan emosi. Iya, aku hanya kasih gambaran kayak gitu supaya orang paham. Jadi estimasi ini nggak tepat, tapi minimal punya gambaran ya. Anggap aja emosi sama birahi yang seimbang di titik 90% ini yang disebut konslet. Tapi untuk tahap awal biasanya burung itu birahi di 50-40% ketika bunyi enak di bawah, belum berubah lagu. Tapi ketika dia naik, misalnya nih, boleh dia yang naik birahinya dulu atau emosinya dulu yang naik, terus kita seimbangin lagi nanti sampai titik dia rubah, misalnya dia ngering aja, terus cara ngimbanginnya gimana? Ya bisa dinaikin pakannya misalnya, jadi akhirnya bisa imbang. Itu nanti akan naik tahapnya 60-60, 70-70 lah, sampai tahap 70-70 inilah mulai keluar tahap yang namanya dobelan. Birahi di tahap 70 daripada mungkin burung udah bunyi enak nih di 50-50 karena udah seimbang, tapi nggak cukup untuk ngeluarin dobelan. Itu hanya kondisi burung enak bunyi gacor. Ya, gacoran. Ya, tapi untuk merubah nada yang nanti itu sangkutannya sama kol sama brokoli sih sebenarnya. Tapi nantilah kita bahas ya. Konten berikutnya. Jadi yang jelas ketika birahinya dia di titik paling tinggi itulah yang bisa merubah suara. Tapi kalau birahi tinggi aja kan nggak cukup, nggak ada emosinya. Kenapa kok burung harus birahi tinggi? Karena konsepnya balik lagi, minor itu mesti ada suara yang seperti burung minta kawin. Ya, itu sebenarnya bicara birahi, suara berubah itu. Ketika birahinya dia di titik 70-80%, dia lagu akan berubah. Tapi kalau tidak diimbangi dengan emosi, dia tidak akan kelihatan. Dia kelihatannya akan seperti burung lesu. Apa tindakan teman-teman di rumah kira kalau pengen coba? Kalau dia ditahan terus, berarti proses itu tarik ulur bukan? ya seperti tarik ulur. Apakah dari pakan bisa jadi? Kalau ketinggian dikasih pakan kan birahinya yang naik duluan, emosinya ketinggalan. Jadi ditunggu aja mana yang naik duluan. Berarti si teman-teman di rumah ini kalau orang pengen bikin, pengen tahu juga, berarti dia harus memperhatikan tuh emang harus berarti. Iya, ya kalau sudah di tahap, makanya kan aku bilang burung udah enak nih, udah mulai disekat. Terus kok udah mulai ada perubahannya kayak mulai kering-kering gitu kan. Tapi kan itu belum double, belum minor. Baru kering kan. Kadang ada orang yang ngambil dari nada kering kan gitu kan, gacor nada kering. Tapi itu kan belum dalam arti tahap sampai ke double kan. Itu kadang-kadang udah aku pindah ke tahap pengawasan. Pemahaman konsep ini kan burung jenuh kan? Lovebird ini jenuh bukan? Kalau saya nggak setuju. Nggak setuju? Nggak. Apa? Burung di posisi birahi paling tinggi, emosi paling tinggi tapi seimbang. Bukan paling tinggi, tinggi banget tapi nggak pol. Karena kalau sudah bilangin burung paling tinggi itu jebol. Makanya konsep jebol birahi saya nggak setuju. Saya yang paling keras nentang jebol birahi dari awal. Makanya konten-konten jebol birahi udah pada hilang semua nih sekarang. Coba Om cek. Dulu mah jebol birahi. Makanya saya bilang butuh nggak jantan birahi tinggi? Iya, sampai titik kalau bisa 90%. Kalau 100% jadi lip sync, mangap, melet kayak yang tadi bilang Om cerita. Over birahi tapi yang terlalu berlebihan paling atas sendiri. Jadinya kalau nggak mangap, melet, lip sync, makanya burung-burung yang sudah sampai minor banget itu karena birahinya sudah sampai 100%. Burung-burung yang mendekati lip sync itu yang sudah 100%. Udah mulai mangap bunyinya kayak tikus kejepit itu. Itu kan karena birahinya cukup tinggi, seimbang di posisi paling atas, 100 sama 100. Paham nggak? Gitu loh. Jadi pemahaman ini yang harus dipahami sama teman-teman gitu loh. Nah, ketika naik terus ditahan nanti akan sampai 70-80% ini udah mulai keluar dobelan lebih biasanya. Nah, dengan posisi birahi tinggi. Konslet, namanya konslet. KONSLT. Konslet. Konslet ini lovebird konslet. Jadi ini konslet ini jenuh. Apakah dia stres? Apakah dia menurut Mas Ali sendiri? Bicara kata konslet itu kan sebenarnya bicara statement orang atau kata-kata orang yang orang buat sendiri, bukan bicara pemahaman. Kalau aku bilang, kalau dulu bicaranya nggak bilang konslet, misalnya burung gacor atau burung apa ya, misalnya burung gila gitu aja, mungkin yang terkenal sekarang gila.
Burung sedeng itu yang terkenal sekarang sedeng, bukan konslet. Tapi karena muncul konslet ini menjadi trending topik, akhirnya semua orang latah menyebut bahwa burung yang seperti itu konslet. Itu hanya istilah. Istilah. Berarti bisa dibilang itu konsep itu adalah yang si burung tadi, gimana cara kita cari karakter dan bikin dia seperti mengatur birahinya. Iya. Itu dibilang konsep. Iya. Kalau sampai titik yang paling atas, makanya kan burung itu berubah lagu tuh karena minor itu dari birahi. Dan birahi yang seperti apa itu nanti dijelasin di call sama brokoli. Nah, siap. Dan itu terjadi karena harus kita telaten merawatnya ya. Iya, jadi dia kuncinya sekarang gini, anggapannya gini. Ini kasih pemahaman yang simpel aja ya. Dulu, zaman dulu, karena saya berawal dari burung orang factor, jadi paham banget. Zaman dulu nih, kita nggak usah naikin birahi, kalau pakannya millet polos aja, naik sendiri kok. Bener nggak? Bener. Zaman dulu ketika dimainin burung ini bisa birahi. Loh, pakannya millet polos, dari mana birahinya katanya kan gitu kan. Nyatanya naik gitu loh. Tinggal kalau kita mau pacu pakai pakan dia lebih cepat, cuman bedanya itu aja. Makanya ada settingan pakai millet polos, ada yang enggak, itu bebas. Itu terserah. Mungkin cara naikin birahinya pakai alami, nggak pakai pakan. Bisa dibilang pendongkrak tadi ya? Iya. Nah itu Om Aris yang mau saya tanya. Berarti kan konslet itu adalah keseimbangan antara birahi dan emosi. Nah sampai benar-benar dia birahi di titik gacor, ketemu di titik gacor itu dia seimbang, sampai dia ketemu dobelannya. Iya. Nah, pertanyaan saya nih, Om Aris. Iya. Buat teman-teman ini. Iya, boleh. Bagaimana caranya untuk menyeimbangkan antara birahi dan emosi? Dan birahi emosi itu tetap yang mana tadi Om Aris bilang sampai di titik di mana paling atas. Nah, faktor-faktor penunjangnya apa nih, Om? Faktor penunjangnya bisa macam-macam. Perawatan, jemur, settingannya ya kan. Terus pakan, pengaruh juga kan? Untuk naikin birahi. Kalau pakai millet putih bisa enggak? Bisa. Naik sendiri, tapi lama. Karena dulu kan makanya aku jelasin. Dulu zaman dulu burung factor tanpa harus didongkrak pakanannya naik birahi sendiri. Bahkan sampai over birahi di millet putih, coba bayangin. Artinya kan bukan berarti karena pakannya. Jadi kadang-kadang nggak usah dibuat stres deh. Tungguin aja lu berubah. Makanya aku selalu ngomongin pakai pakan tinggi dulu. Kenapa lebih enak trackingnya? Mungkin teman-teman kalau pakai pakan rendah tuh lama berubahnya. Saya trackingnya pasti pakai pakan agak tinggi, maksudnya sedang, nggak terlalu tinggi. Jadi kesimpulan yang mantapnya itu adalah teman-teman di rumah adalah pahami, jangan terlalu ambisi, jalan aja prosesnya, betul ya? Iya, ditunggu aja. Dia kan nanti akan berubah. Ketika dia pakai pakan millet putih pun ini ngomongin, ditunggu aja. Misalnya dia karena pakai millet putih ya sabar dong, nunggunya berubahnya lama dong. Karena pendongkrak tadi nggak. Nah, pendongkrak birahinya pakai apa? Itu nanti macam-macam settingan beda-beda. Nggak mungkin rumput dikasih. Ada yang pakai angin, ada yang pakai macam-macam lah. Cuman aku nggak perlu bahas di sini dulu karena masih panjang nih pembahasannya kan. Kita kan ngomongin dobelan dulu nih. Oke, Mas Aris, sekian teman-teman di rumah. Untuk berikutnya kita tunggu di konten berikutnya ya. Makasih Mas Aris. Makasih ya. Mau Imam, makasih Imam ya. Cakep kan? Salam stabil. Assalamualaikum. Jadi buka semua kan, kelihatan kan? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is